Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan membahas Ranking of Kings episode yang ke-15 dan 16. Tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada teman-teman karena sudah menunda alur cerita Ranking of Kings sebanyak 2 episode. Berhubung Mimin ada acara yang tidak dapat ditunda. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat pertarungan antara Pangeran Bocchi melawan Gigan, yang mana Pangeran Bocchi dapat dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu, Gigan akhirnya mengakui kekuatan Pangeran Bocchi dan membuatnya tunduk bersumpah setia kepada Pangeran Bocchi. Di sisi lain, pertarungan sengit terjadi antara Oken melawan Kapten Pasukan Satria Dunia Bawah. Namun secara tiba-tiba sebuah petir langsung menyambar Oken dan membuatnya terkapar seketika. Sementara itu di tempat lain, Kage menyarankan agar mereka mengembalikan para binatang sihir yang sebelumnya dikendalikan Miranjo kembali ke dunia bawah melalui gerbang menuju dunia bawah yang sudah diberitahukan Mitsuma kepada Kage. Mendengar itu lantas membuat Ratu Heiling semakin bingung atas apa yang sudah terjadi karena dia sama sekali tak mengetahui tentang gerbang itu. Mitsuma kemudian memberitahukan jika Domas sedang pergi ke tempat itu atas perintah Raja Boss. Mengetahui itu, Ratu Heiling pun semakin tak mengerti apa sebenarnya rencana Raja Boss. Dia lalu menanyakan apakah Pangeran Bocchi masih trauma kepada Domas. Mendengar nama itu, Pangeran Bocchi pun hanya bisa terdiam. Dia kembali mengingat bagaimana Domas mengkhianatinya. Melihat sahabatnya sangat gelisah, Kage lalu memberikannya semangat. Kage juga mengatakan jika kini Pangeran Bocchi sudah menjadi kuat dan bukan seperti yang dulu lagi. Namun yang terpenting, Kage dan semua orang yang ada di tempat itu akan selalu ada di sisi Pangeran Bocchi. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Pangeran Bocchi pun kembali bersemangat. Mereka lalu bersiap menuju gerbang dunia bawah. Sedangkan Ratu Heiling akan tetap tinggal bersama dengan Dorse untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka. Sementara itu, Dorse juga sangat terkesima karena Pangeran Bocchi kini sudah tumbuh menjadi orang hebat dalam sekejap. Ratu Heiling yang mendengar itu lantas membalas jika hal itu sudah sepantasnya karena Pangeran Bocchi adalah putranya. Sementara itu, Domas dan Hokuro sudah sampai tepat di depan gerbang besar menuju dunia bawah. Namun secara tiba-tiba mereka sangat dikejutkan ketika pasukan Satria Dunia Bawah bersenjata lengkap muncul dari balik gerbang itu. Sang kapten dari pasukan itu lalu menanyakan siapa Domas. Domas lantas memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari 4 petinggi kerajaan Bos. Domas juga menanyakan tujuan pasukan Satria Dunia Bawah datang ke kerajaan Bos. Sang kapten lalu mengatakan jika seorang dari kerajaan Bos sudah melepaskan tahanan dari dunia bawah dan mereka akan menangkapnya kembali. Namun jika kerajaan Bos tak mengembalikan tahanan itu, maka perang adalah jalan satu-satunya. Domas yang sama sekali tak mengerti lalu berusaha menenangkan mereka semua. Namun para pasukan itu tak sudi untuk berdiskusi dan terus melangkah maju. Walau Domas sudah coba menghalang mereka, namun para pasukan itu tak peduli jika Domas mati sekalipun jika menghalangi mereka. Domas yang tak ingin dikeroyok lalu naik ke atas tangga dan kemudian meminta mereka untuk maju menghadapinya. Sesaat kemudian 3 dari pasukan itu lalu maju untuk menghadapi Domas. Namun secara mengejutkan Domas bisa menahan mereka bertiga dan membuat para pasukan itu sangat terkejut karena Domas ternyata orang yang cukup kuat. Sementara Hokuro yang sedang bersembunyi hendak membantunya. Namun Domas tak ingin melibatkan Hokuro dan berkata jika dia sendiri bisa melawan mereka semua. Sesaat kemudian seorang prajurit bertubuh besar bernama Subukade maju untuk melawan Domas. Dengan pedang besarnya dia pun langsung menyerang Domas. Namun Domas masih bisa membelokkan arah tebasan pedang pria itu. Setelah itu Domas langsung memukul Subukade hingga terjatuh. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan mereka semua. Sang kapten pasukan itu lalu bertanya mengapa Domas menggunakan bagian punggung pedangnya untuk menyerang Subukade. Domas lalu menjawab jika dia masih belum mengerti dengan situasi yang terjadi. Karena itulah dia tak ingin memusuhi pasukan Satria Dunia Bawah. Namun sang kapten pasukan itu berpikir jika Domas hanya berpura-pura tak mengetahui apa yang sedang terjadi. Walau Domas sudah berkata sungguh-sungguh, namun tetap saja mereka tidak mempercayainya. Sang kapten pasukan itu lalu memerintahkan semua pasukannya untuk maju menghadang Domas.
Dengan sekuat tenaga, Domas pun berusaha menahan serangan mereka semua seorang diri. Sementara itu, Hokuro sangat bimbang dan merasa tak berguna berada di tempat itu. Dia lalu hendak membantu Domas dengan busur panahnya. Namun tiba-tiba niatnya langsung terhenti ketika Domas berhasil memukul dan menjatuhkan semua pasukan yang menyerangnya. Hokuro juga sangat tak menyangka jika Domas ternyata orang yang sangat kuat. Tak seperti sebelumnya ketika Domas hanya bisa melarikan diri saat di perjalanan bersama Pangeran Bocchi. Namun sesaat berselang seseorang misterius tiba-tiba langsung menghadang Hokuro. Dan setelah itu sang Raja Dunia Bawah Raja Desa keluar dari balik gerbang itu. Raja Desa ternyata sudah mengetahui kalau Raja Bos sudah dibangkitkan dengan mengambil alih tubuh putranya Pangeran Daida. Yang mana hal itu membuat pasukan Kerajaan Bos menjadi kebingungan dan membuat kerajaan itu berada di ujung tanduk. Raja Desa berkata jika dia ingin berduel melawan Raja Bos. Mendengar itu lantas sangat mengejutkan Domas. Dia selama ini berpikir jika Raja Bos tak ada tandingannya. Namun anehnya Raja Desa seperti bisa membaca pikiran Domas. Raja Desa kemudian berkata jika Raja Bos bukanlah musuhnya. Sesaat kemudian Raja Desa perlahan mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk menyerang Domas. Sementara Domas mulai berpikir bagaimana cara untuk mengalahkan Raja Desa dalam sekali tebasan. Perlahan-lahan Raja Desa pun mulai mendekatinya. Dan secara tiba-tiba, Raja Desa langsung mengayunkan senjata pemukulnya tepat berhenti di depan wajah Domas. Bahkan Domas belum sempat untuk bergerak dan hanya bisa terdiam. Setelah itu Raja Desa lalu menendang bagian kemaluan Domas, yang seketika saja membuat Domas meringis sangat kesakitan. Raja Desa lalu berkata jika Domaslah orang yang sombong. Setelah itu dia pun mulai mentertawai Domas di hadapan semua pasukannya. Raja Desa bahkan berkata jika Domas bagaikan anak rusa yang baru dilahirkan. Namun Domas tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengangkat pedangnya. Domas berpikir jika dia sudah tak punya apa-apa lagi setelah mengkhianati Pangeran Bocchi. Karena itulah setidaknya dia harus berguna bagi Kerajaan Bos. Dengan penuh semangat Domas berkata akan melawan Raja Desa dan pasukannya. Walau Raja Desa sudah memperingatkannya namun Domas tak patah semangat. Sementara di sisi lain Hokuro hanya bisa memberikan semangat kepada Domas. Namun Domas tak bisa berbuat apa-apa lagi ketika Raja Desa memukul dan membuat pedang milik Domas terlempar jauh. Sementara itu Pangeran Bocchi dan Kage sudah sampai di tangga menuju gerbang dunia bawah. Kage pun sangat tak menyangka jika tangga yang akan mereka turuni ternyata sangat panjang. Namun secara tiba-tiba Gigan menggendong mereka berdua dan langsung meloncat ke bawah. Di sisi lain Raja Desa memberitahukan kepada Domas jika sebenarnya dia dan pasukannya tak ingin membunuh siapapun. Namun ada satu orang yang menjadi pengecualian. Mendengar hal itu lantas membuat Domas sangat kebingungan akan siapa orang yang dimaksud oleh Raja Desa. Namun tiba-tiba Gigan yang membawa Kage dan Pangeran Bocchi mendarat tepat di tengah-tengah mereka semua. Di saat itu juga Domas dan Pangeran Bocchi saling bertatapan satu sama lain. Seketika saja Domas mulai menangis dan langsung berlutut. Begitu juga dengan Hokuro yang baru percaya jika Pangeran Bocchi benar-benar masih hidup. Kage juga sangat terkejut melihat situasi yang ada di tempat itu. Sementara itu Pangeran Bocchi mulai panik dan sangat gelisah. Bahkan Kage tak pernah melihat Pangeran Bocchi bertingkah seperti itu. Kage kemudian berusaha menenangkan Pangeran Bocchi dengan berkata kalau dirinya akan selalu bersama dengan Pangeran Bocchi. Pangeran Bocchi lalu berusaha menyadarkan dirinya sendiri. Namun rasa dendam, sedih dan amarah masih belum bisa hilang dari dalam hatinya. Hal itu juga dirasakan oleh Kage pada Pangeran Bocchi. Kage juga tak ingin Pangeran Bocchi menjadi seperti dirinya yang dulu, yang dipenuhi rasa dendam atas kematian ibunya. Setelah itu Kage lalu mulai memarahi Domas. Mendengar itu Domas lalu mengungkapkan rasa penyesalannya kepada Pangeran Bocchi dan berkata jika dia siap mati demi meminta maaf kepada Pangeran Bocchi. Setelah itu Domas lalu coba bunuh diri dengan melompat dari atas tangga. Namun konyolnya usahanya sama sekali tak berhasil. Hal itu juga disaksikan oleh Pangeran Bocchi. Sedangkan itu Hokuro berusaha kembali mengingatkan Domas untuk mengutamakan keselamatan dan melindungi Pangeran Bocchi. Di saat mendengar itu Domas pun kembali bangkit untuk melindungi Pangeran Bocchi. Sementara Raja Desa langsung memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap Gigan. Namun Gigan dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Ditambah lagi dengan Domas dan Hokuro yang ikut membantunya. Sesaat berselang Kage lalu meminta Pangeran Bocchi untuk menghentikan mereka semua. Kage juga meminta agar para pasukan Satria Dunia Bawah untuk berhenti bertarung.
Namun Raja Desa yang sudah mulai kesal tak tinggal diam. Dia kemudian mengeluarkan petirnya dan langsung menyerang Gigan. Hal itu lantas membuat Kage sangat marah. Namun Raja Desa hanya tertawa. Sementara Pangeran Bocil hendak mengeluarkan pedangnya untuk melawan Raja Desa. Namun Domas langsung menghentikannya. Domas lalu bertanya siapa orang yang diincar oleh Raja Desa. Raja Desa lalu membalas, jika yang dicarinya adalah orang yang sudah melepaskan tahanannya dan juga dalang dari semua yang sudah terjadi. Raja Desa juga akan meminta orang itu menebus semua yang terjadi dengan nyawanya, dan orang itu bernama Miranjo. Namun Domas dan Hokuro sama sekali tak pernah mendengar dan mengenal siapa itu Miranjo. Sementara Pangeran Bocil yang mendengar nama itu kembali mengingat masa lalunya. Pada waktu itu Ratu Shina yaitu ibu Pangeran Bocil berusaha melindungi Pangeran Bocil. Sang ratu juga terus memohon keselamatan Pangeran Bocil kepada Miranjo. Sementara itu Pangeran Bocil hanya bisa menangis melihat sang ibu yang sudah terluka. Namun Miranjo sama sekali tak memperdulikannya. Dia lalu memberikan tanda kepada sekelompok pasukan pemanah untuk menyerang kerajaan Bos. Ratu Shina kemudian meminta putranya Pangeran Bocil untuk terus berlindung di bawah tubuhnya. Dia juga berpesan agar Pangeran Bocil tetap hidup. Dan sesaat kemudian puluhan anak panah pun langsung menghujam tubuh Ratu Shina. Namun tanpa diduga, sebuah anak panah juga tiba-tiba menembus tubuh Miranjo. Ternyata pasukan pemanah yang diperintahkan Miranjo sudah berkhianat kepadanya. Di saat-saat terakhirnya Iblis Merah kemudian mendatangi Miranjo. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Ratu Shina mengembuskan nafas terakhirnya. Dan semua yang terjadi di tempat itu disaksikan oleh Pangeran Bocil. Mengingat semua itu Pangeran Bocil pun kembali menangis. Namun dia berusaha tegar di depan Kage sahabatnya. Sementara itu Raja Desa kemudian memberitahukan kepada mereka jika Raja Bos pasti akan menghalanginya untuk membunuh Miranjo. Hal itu dikarenakan Raja Bos sangat menyayangi Miranjo. Raja Desa juga mengatakan jika dirinya yang dapat menghentikan Raja Bos, walau tubuh Raja Bos sendiri sudah mengecil seperti saat ini. Setelah itu Raja Desa lalu memerintahkan pasukannya untuk menangkap Gigan. Namun Pangeran Bocil langsung menghalanginya. Melihat itu Raja Desa lalu memperingatkan mereka jika Gigan adalah seorang penjahat. Raja Desa juga menceritakan jika dulunya Gigan adalah seorang pejuang, yang mana pada waktu itu Raja Desa bersama kedua adiknya sedang melawan ayah mereka untuk merebut kekuasaan kerajaan dunia bawah. Dan Gigan adalah salah satu tentara bayaran yang mereka sewa. Namun Raja Desa sama sekali tak menduga jika tentara bayaran yang disewa ayahnya adalah pasukan ras Gigantes, yang merupakan kaum Gigan sendiri. Setelah itu para tentara bayaran Raja Desa lainnya mulai menyiksa seorang anak ras Gigantes. Hal itu mereka lakukan untuk memancing datangnya pasukan ras Gigantes yang menjadi lawan mereka, yang mana kabarnya ras Gigantes sendiri sangat menyayangi anak-anak mereka. Sementara Gigan yang melihat hal itu menjadi sangat dilema. Beberapa saat kemudian pasukan ras Gigantes yang menjadi lawan mereka mulai berdatangan. Tapi Raja Desa dan tentara bayarannya berhasil menjebak dan menghabisi mereka semua. Sementara Gigan yang melihat semua itu sudah tak tahan lagi. Dia lalu berbalik menyerang dan membunuh tentara bayaran Raja Desa lainnya. Namun Oken dapat dengan mudah menghentikannya. Peperangan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Raja Desa bersama prajuritnya. Sementara itu Gigan yang sudah berkhianat lalu dicap sebagai penjahat. Untuk menyenangkan para prajurit bayarannya, dengan berat hati Raja Desa lalu membunuh anak ras Gigantes yang mereka siksa sebelumnya. Namun hal itu malah menumbuhkan rasa dendam yang teramat besar di dalam diri Gigan. Di saat sudah tersadar, Gigan lalu hendak menyerang Raja Desa. Sedangkan Raja Desa langsung mengeluarkan petirnya untuk menyerang Gigan. Namun tanpa diduga, Pangeran Bocil dapat dengan mudah menangkal petir Raja Desa. Hal itu lantas sangat mengejutkan mereka semua. Terlebih lagi dengan Raja Desa. Dengan rasa amarahnya Raja Desa lalu kembali mengeluarkan petirnya. Namun Pangeran Bocil sama sekali tak ingin bertarung. Sampai-sampai dia menjatuhkan pedangnya. Raja Desa yang melihatnya lantas bertanya apakah pedang itu dari adiknya Pangeran Despa. Kage kemudian menjelaskan jika Pangeran Bocil adalah murid Pangeran Despa. Dia juga menjelaskan jika Pangeran Bocil tak ingin melawannya. Kage kemudian memohon agar Raja Desa tidak menangkap Gigan, karena Gigan sudah menjadi temannya. Mendengar semua itu, Raja Desa kemudian menghubungi adiknya Pangeran Despa dengan telepati. Raja Desa lalu menceritakan apa yang sudah terjadi. Dia juga meminta Pangeran Despa memberitahukan apa yang diajarkannya pada Pangeran Bocil.
Dengan berat hati, Pangeran Despa lalu mengatakan, jika Raja Desa bukanlah tandingan bagi Pangeran Bocci. Bahkan ayahnya sendiri yaitu Raja Bos bukanlah tandingan bagi Pangeran Bocci. Walaupun Raja Bos sendiri digadang-gadang sebagai orang yang terkuat, namun anehnya Raja Bos sendiri tak ingin menjadi peringkat 1. Pangeran Despa juga berusaha memperingatkan sang kakak Raja Desa untuk menghentikan niatnya merebut kerajaan Bos. Namun Raja Desa membalas jika dia tak punya alasan untuk mundur. Mendengar itu, Pangeran Despa lalu memberikan sebuah saran kepadanya, yang mana mereka hendak menyuruh Pangeran Bocci untuk melawan ayahnya Raja Bos. Setelah itu mereka lalu akan membunuh Miranjo dan juga memenggal kepala iblis merah yang ada bersamanya. Setelah menjelaskan semua itu, Pangeran Despa kemudian meminta sang kakak untuk mundur. Dan tanpa diduga Raja Desa pun langsung menyetujuinya. Kendati demikian, Raja Desa dan pasukannya akan tetap membawa Gigan bersama mereka. Namun kali ini bukan sebagai penjahat. Raja Desa malah mengajak Gigan untuk bergabung bersama pasukan Satria Dunia Bawah. Hal itu lantas sangat mengejutkan Kage dan Pangeran Bocci. Sesaat Raja Desa kemudian kembali mengingat masa lalunya. Setelah mereka berhasil mengalahkan ayah mereka dan merebut kekuasaan kerajaan dunia bawah. Namun Pangeran Despa sangat tak setuju dengan kekejaman yang dilakukan oleh tentara bayaran yang mereka sewa. Raja Desa yang mendengar itu lantas membalas jika mereka memerlukan taktik dari tentara bayaran yang mereka sewa agar bisa menang melawan pasukan ayah mereka. Namun Pangeran Despa malah membalas jika yang mereka lakukan tak ada bedanya dengan kekejaman yang dilakukan oleh ayah mereka. Dan hal itu akan membuatnya membenci sang kakak Raja Desa. Mendengar perkataan itu lantas membuat Raja Desa menjadi sangat marah. Tak punya pilihan lagi, Pangeran Despa lalu pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Oken sebagai adik paling bungsu berusaha menenangkan sang kakak Raja Desa. Oken berkata jika dia dan Pangeran Despa paham akan tanggung jawab besar Raja Desa. Dia juga memuji keberanian sang kakak untuk memberontak melawan ayah mereka yang sangat kejam. Oken lalu berkata jika dia akan selalu mengikuti sang kakak Raja Desa. Di samping itu, Oken juga yakin bisa membentuk pasukan Satria yang tegas dan baik hati, dan juga perkasa seperti harapan sang kakak Raja Desa. Dan kelak Gigan juga akan menjadi bagian dari pasukan Satria itu. Atas hal itulah Raja Desa mengajak Gigan untuk bergabung dengan pasukan Satria Dunia Bawah. Raja Desa juga tak meminta Gigan untuk memaafkannya. Tapi Raja Desa yang tetap bertanggung jawab atas segalanya. Kendati demikian, Raja Desa harus tetap membawa Gigan kembali ke dunia bawah. Namun Pangeran Bocci kembali menghalanginya. Melihat itu, Raja Desa lalu menyindir Gigan dan bertanya apakah Gigan akan diam saja dilindungi oleh orang cacat seperti Pangeran Bocci. Mendengar itu, Gigan kembali mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Pangeran Bocci kepadanya. Dia lalu meminta Pangeran Bocci untuk berhenti dan berusaha mengatakan sesuatu kepada Pangeran Bocci. Kage lalu menjelaskan jika Gigan sudah mengabdikan hatinya untuk Pangeran Bocci. Di samping itu, Gigan juga sangat berterima kasih. Setelah mengetahui itu, Pangeran Bocci akhirnya bisa memakluminya. Sesaat kemudian, secara tiba-tiba para binatang sihir dunia bawah langsung menyerang Raja Desa. Namun Raja Desa tak melakukan perlawanan sama sekali. Dan tanpa diduga, para binatang sihir itu berhenti menyerang Raja Desa. Setelah itu, Raja Desa lalu memerintahkan semua pasukannya untuk kembali ke dunia bawah. Begitu juga dengan Gigan dan para binatang sihir itu. Sesaat berselang, Domas dan Hokuro segera berlutut meminta maaf kepada Pangeran Bocci. Namun Pangeran Bocci masih merasakan trauma di saat melihat mereka. Terlebih lagi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Domas kepadanya. Kage yang melihat itu kemudian berusaha memperingatkan mereka berdua. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai teman baik Pangeran Bocci. Seketika saja mendengar itu membuat Hokuro sangat terharu, mengingat bagaimana dulunya Pangeran Bocci tak memiliki teman seorang pun. Kage juga menjelaskan jika dialah yang sudah menyelamatkan Pangeran Bocci berulang kali. Mengetahui itu, Domas lantas merasa sangat bersalah. Dia lalu memohon maaf kepada Pangeran Bocci. Namun Pangeran Bocci belum bisa memaafkannya. Pangeran Bocci pun hanya bisa menangis dan segera keluar dari tempat itu. Melihat sahabatnya itu, Kage lalu coba menghiburnya dengan cara mengajak Pangeran Bocci untuk balapan sampai ke atas dan keluar dari tempat itu. Hal itu kemudian membuat rasa sedih di hati Pangeran Bocci sedikit terobati. Sementara itu, Domas meminta maaf kepada Hokuro karena sudah melibatkannya dan membuat Hokuro dianggap sebagai pengkhianat. Namun Hokuro sama sekali tak lagi menghiraukan hal itu.
Dia lalu meminta Domas untuk melanjutkan hidup mereka, agar suatu saat nanti Pangeran Bocce memaafkan mereka berdua. Setelah itu dengan penuh semangat mereka lalu hendak pergi menghancurkan gerbang menuju dunia bawah. Di tempat yang berbeda terlihat Pangeran Despa dan juga Kapten Pasukan Satria Dunia Bawah yang baru saja selesai mengobati orang-orang yang terluka. Namun secara tak terduga, Oken tiba-tiba terbangun dan langsung melepaskan dirinya. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Ranking of Kings episode 15 dan 16. Akhirnya terungkap sudah kekuatan petir Raja Desa dan juga siapa Oken yang sebenarnya. Yang mana Oken sendiri merupakan saudara bungsu Raja Desa dan Pangeran Despa. Namun masih menjadi misteri kenapa Oken bisa berubah. Di samping itu diperlihatkan juga kemampuan khusus Raja Desa dan Pangeran Despa, yang mana mereka bisa bertelepati satu sama lain. Kita juga diperlihatkan bagaimana kematian Ratu Sina yaitu ibu Pangeran Bocce, yang ternyata didalangi oleh Miranjo, namun tanpa memberitahukan apa alasan dibaliknya. Di saat itu juga diperlihatkan sedikit alasan kenapa Miranjo saat ini bisa berada di dalam sebuah cermin. Di lain sisi, kita juga cukup dikejutkan dengan pernyataan Pangeran Despa yang mengatakan jika Raja Desa dan Raja Bos bukanlah tandingan bagi Pangeran Bocce. Seperti yang sudah kita lihat, Pangeran Bocce dapat dengan mudah menangkal petir Raja Desa. Namun masih menjadi pertanyaan sekuat apa Pangeran Bocce yang sebenarnya. Seperti biasa, teman-teman yang punya penjelasan dan teori lain boleh saling berbagi di kolom komentar. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.